Kata-kata ketika dia diusir ini itu sangat menarik. Jadi ketika dia diusir dari rumah itu malah dia bilang sekarang seluruh dunia adalah rumahku. Saat ketemu si Alexander ini tanya, mintalah apa saja yang kamu mau. Kesempatan emas nih harusnya kesempatan ya. seorang raja loh Iya. nawarin Seorang yang sebenarnya tunawisma nawarin ya. Seharusnya dia kamu punya kayak banyak gitu. kebutuhan gitu kan. Tapi apa coba yang dia jawab? Di kesempatan lain itu Alexander itu bilang, kalau aku nggak terlahir sebagai Alexander the Great, aku mau terlahir sebagai Diogenes. Terus mendengar pernyataan itu, Diogenes menjawab apa? Kalau aku nggak terlahir sebagai Diogenes, aku tetap mau terlahir sebagai Diogenes. Kembali lagi dengan saya Joe dan partner saya Sam di channel Jam Pulang. Channel ini disusun, dibuat, dan diproduksi setelah jam pulang dengan harapan kita tetap bermanfaat setelah jam pulang. Kali ini kita mau ngapain, Oke, Jo? kita mau segmen Tokopedia ya. Tokopedia, boleh nggak kayak gitu? Jangan takut kena nanti ya. Di bip ya. Jadi kita mau bahas tentang tokoh, kali ini adalah tokoh filsuf. Dia itu filsuf aliran sinisme atau sinik ya. Sinisme. Iya. Jadi namanya adalah Diogenes. Gimana ya pengucapannya ya? Oh iya, susah iya. Ini ya, nanti kita insert ya kita tulis pengucapannya. ya. Diogenes lah. Diogenes. Oke. Nah, bisa nggak nih dijelasin apa itu sinisme ya, dan siapa itu Bapak Diogenes ini? Oke, jadi sebelumnya tentang sinisme dulu ya. Jadi sinisme itu adalah pandangan yang kita cenderung memandang segala sesuatu dengan kayak rasa tidak percaya gitu. Jadi meragukan kita ragu atas misal ketulusan orang, ragu tentang motif baik orang. Nah, dan atas keraguan itu sering diungkapkan misal dalam bentuk ejekan, sindiran. Seperti itu. Pokoknya meragukan aja lah intinya, Ya, mau diwujudkan mengejek ya bisa, meragukan sendiri juga bisa gitu ya. Diogenes ini lahir di tahun 400-an sebelum Masehi. Nah, dia lahir di Sinop, makanya disebutnya Diogenes of Sinop kan. Oh, karena dia tinggalnya lahirnya di Sinop. Betul. Nah, ini dia itu pernah diusir dari kampung halamannya. Nah, ini alasannya itu bermacam-macam ya yang beredar ya. Nah, tapi nggak kita bahas di sini. Tapi kata-kata ketika dia diusir ini itu sangat menarik. Jadi ketika dia diusir dari rumah itu malah dia bilang sekarang seluruh dunia adalah rumahku. Ya sih, itu kayak kayak bukannya sedih malah seneng dia diusir ya. Tapi belum tentu loh kamu boleh tinggal di seluruh dunia. Contoh sinisme pertama dia ya. Terus dia setelah diusir dia itu ke Athena ya. Oh ya, ke Athena. Nah, dia itu jadi muridnya filsuf namanya Antisthenes. Nah, Antisthenes itu pengikutnya Socrates, jadi bisa dibilang dia itu alirannya Socrates juga. Jadi dia murid cucu ini ya. Betul, Socrates. Nah, juga ya dia ya udah diusir tapi tetap masih kayak punya prinsip yang dia pegang teguh ya. Nah, setelah diusir ini ngapain dia kehidupan sehari-harinya tuh? Nah, ini dia semakin ekstrim malah kesehariannya. Jadi yang pertama dia itu nggak punya rumah ya, jelas ya, karena diusir. Dia tinggal itu dalam tong besar. Karena nggak punya rumah itu tadi ya. Dalam beneran nggak punya apa-apa, cuma tinggal di tong. Nah, dia itu nggak punya harta apa-apa kecuali satu. Apa? Mangkok kecil. Nah, itu dia pakai untuk minum. Sampai mangkok biasa. Sampai pada akhirnya dia ngelihat anak kecil yang minum pakai tangan. Iya. Nah, dia buanglah mangkoknya. Karena bagi dia nggak perlu itu lagi. Iya, karena bisa tuh pakai tangan gitu ya. Yes. Tapi gaya hidupnya tuh menurutku kayak nyentrik yang ekstrim gitu ya. Nah, terus apa yang dia lakukan sehingga dia itu kayak terbentuk menjadi pola pikir yang sinisme gitu. Hal-hal yang dia lakukan ya, selain hal-hal itu kan udah cukup nyentrik ya. Ternyata ada loh yang lebih nyentrik lagi. Itu aja belum cukup tadi. Ya, belum cukup itu baru permulaannya. Jadi suatu saat dia itu jalan-jalan di tengah kota di Athens siang hari, tapi bawa lampu. Ngapain? Nah, dia bilang, aku sedang mencari manusia sejati. Pakai lampu.
Nah, lampunya ya jadi bisa yang dimaksud melihat dia manusia transparan. sejati itu adalah itu bentuk sindiran atas dia melihat Orang-orang, manusia-manusia di sana, lingkungan di sana itu pada gak jujur terhadap pada fake. dirinya sendiri ya, pada Iya. fake lah kalau istilahnya zaman sekarang. Gak berani mengemukakan pendapatnya, gak punya ide-ide yang orisinil, hanya mengikuti pattern-pattern yang ada pattern di yang ada tempat di sana. itu. Jadi dia menganggap itu tuh bukan manusia sejati gitu. Karena mungkin orang-orang ini sebenarnya punya pikiran tapi nggak berani mengungkapkan bahkan. Jadi dia menyindirnya dengan seperti itu. Aku sedang mencari manusia sejati, pakai lampu di siang hari lagi. Ya dia kayak Bayangin. berusaha nyari komunitas siapa nih orang yang sepemberani aku gitu ya. Karena kenyentrikannya itu, karena kebijaksanaannya itu dia kan hidup di era Alexander the Great ya. Iya, iya. Nah itu kisahnya Diogenes ini didengar oleh Alexander. Sampai rajanya saat itu ya. Sampai Alexander itu mendatangi Diogenes ini. Seorang tunawisma raja ini pada ya. saat itu mendatangi seorang tunawisma, bayangin. Ngapain? Nah, itu pada saat ketemu dia si Alexander ini tanya, mintalah apa saja yang kamu mau. Nah, kesempatan emas nih harusnya. Seorang raja loh nawarin seorang yang sebenarnya tunawisma ya. Seharusnya dia punya banyak gitu. kebutuhan gitu kan. Tapi apa coba yang dia jawab? Dia cuma jawab, minggirlah sedikit, kamu menghalangi sinar matahariku. Takutnya nih Bapak Diogenes ini nggak tahu ini tuh raja. Bayangin loh, dia cuma minta dia minggir. Karena dia ngalangin sinar mataharinya. Sinis banget sih. Sinis banget. Yang pertama itu kayak dia dengan jawaban itu dia menunjukkan dia nggak butuh apa-apa sebenarnya. Iya, kan benar. Kayak wow banget, ditawari seorang raja, dia jawabannya cuma kayak gitu. Padahal itu kesempatan emas buat dia dapat segalanya ya. Tapi dia malah kayak menunjukkan, ini kesempatanku untuk menunjukkan ya aku memang nggak butuh apa-apa sebenarnya. Aku tuh bukan fake ya selama ini ya. Terus pada suatu saat di kesempatan lain itu Alexander itu bilang, kalau aku nggak terlahir sebagai Alexander the Great, aku mau terlahir sebagai Diogenes. Terus mendengar pernyataan itu, Diogenes menjawab apa? Kalau aku nggak terlahir sebagai Diogenes, aku tetap mau terlahir sebagai Diogenes. Mau bertukar peran ya? Mau bertukar peran. Ya, apa dia itu memang benar nggak butuh apa-apa, dia ada settle dengan apa yang dia punya ya. Dan dia walaupun dia nggak punya apa-apa ya. Dan dia cukup bangga ya dengan apa yang dia tidak miliki ini. Nah, ini ada kesempatan lain nih dengan pertemuan dengan Alexander lagi. Jadi dia ketemu di tempat yang di sana itu penuh tulang belulang manusia. Entah itu tempat apa ya, mungkin zaman dulu orang meninggal tuh hanya dibuang di satu tempat pembuangan akhir gitu ya, atau gimana, pokoknya mereka ketemu di titik itu. Dan Alexander sedang bertanya, ngapain kamu Diogenes kok berkeliaran di tempat ini gitu. Nah, terus dijawab dia gini, aku sedang mencari tulang belulang nenek moyangmu, tetapi aku gagal membedakan tulang nenek moyangmu dengan tulang para Buddha. Wow. Setiap jawabannya itu kayak nggak takut dieksekusi. Nekat banget ya. Iya, dia kayak setiap jawabannya itu kayak memancing. Bener sih. Kayaknya dia kayak bener-bener mau memancing eksekusi saat itu juga. Jadi tapi pesannya itu ya, dia artinya sebenarnya budak dan raja itu nggak ada bedanya ketika kita sudah tulang belulang. Iya benar. Cuman kalau kita udah jadi tulang belulang juga nggak mungkin membedakan lagi kan ya. Nah aku sih bisa bayangin ya, hidup di zamannya dia itu kan udah cukup viral ya. Apalagi kalau dia hidup di era sekarang ya, ada sosmed. Wah kayaknya ngeri banget sih. Nah kira-kira apa tuh pelajaran yang bisa diambil kalau menurut kamu? Kalau menurutku ya, yang dia pegang teguh itu kebebasan berpikirnya. Jadi dia berani menentang apa yang pada saat itu mungkin menjadi norma ya, norma sosial, menjadi hal-hal tabu gitu ya. Dia berani mengungkapkan,
berani mengemukakan pendapatnya. Nah, itu sih. Jadi walaupun terlihat aneh pada saat untuk masyarakat pada saat itu, sebenarnya dia itu pengen membongkar kepalsuan sosial atau dia pengen menemukan sosok manusia sejati yang dia cari tadi itu. Iya, benar. Jadi supaya kita hidup tidak dalam kepalsuan gitu. Seenggaknya ya memberi ruang nyaman untuk dirinya sendiri ya. Yes. Wow. Keren banget sih pembahasan hari ini. Di balik sinismenya itu ternyata dia punya moral yang dia pegang gitu. Karena dia kan muridnya Socrates dari muridnya Socrates, yang mana itu Socrates adalah seorang moralis. Jadi di balik sinismenya itu, di balik sindiran-sindirannya itu, dia itu sebenarnya punya moral yang dia pegang. Yaitu sebaiknya kita hidup itu sesuai dengan prinsip kita sendiri. Yang kita punya pikiran, kita punya pandangan sendiri, itu jangan takut untuk mengemukakan. Jadilah manusia sejati dengan menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Iya. Ini kayak wawasan yang bagus banget ya, sharing yang kayak benar-benar wawasan baru gitu loh buat aku. Nah, ini udah cukup ya kayaknya video kali ini. Cukup ya. Sih. Kalau bisa dirangkum sedikit ya itu tadi ya. Kita sebaiknya tumbuh menjadi orang yang bangga dengan pemikiran kita sendiri. Autentik. Tapi karena kita tinggal di zaman sekarang juga jangan lupa menyesuaikan dengan adab yang ada ya. Ya kalau zaman sekarang sih lebih baik kayak ya kalau kita punya pikiran kita juga harus tahu konsekuensinya gitu kan. Jadi manusia yang bertanggung jawab. Jadi manusia yang bertanggung jawab, benar banget. Jangan juga sampai mengganggu orang lain gitu kan ya. Nah, oke. Jadi demikian dulu konten Jam Pulang kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton dan ngikutin sampai akhir. Kalau mau lihat video-video selanjutnya jangan lupa subscribe. Terus sampai jumpa di Jam Pulang selanjutnya.